Kalau kita tidak cemerlang di akademik, ya udah kita gantikan di non akademik. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak pernah organisasi sama sekali, ya sayang sekali. Orang yang ragu-ragu itu yang nggak punya pendirian. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Kampus. Kali ini kita akan bahas mengenai organisasi juga mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang pastinya sangat hebat. Jadi kalian pasti penasaran dan gimana kelanjutannya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi kalau kami upload video baru. Jangan lewati keseruannya. Enjoy for watching and check this out. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas organisasi dan mahasiswa itu bersama bintang tamu yang spesial. Itu kita di sini kedatangan Kakanda Adi Sutrisno S. From. Beliau merupakan aktivis di zaman beliau masih berkuliah dulu. Silakan Kanda, silakan diperkenalkan dirinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari teman-teman Pojok Kampus ya, yang sore ini mungkin dari tadi kita undur-undur waktu ya, karena memang ada kesibukan di pekerjaan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Sutrisno. Saya ini ya mungkin lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Jadi saya itu kalau bicara tentang aktivis mungkin agak sedikit panjang. Karena jika ditarik dari masa kuliah, saya itu sempat berkuliah dari awalnya itu saya dari program D3 Farmasi. D3 Farmasi saya sempat jadi seorang ya cukup aktif lah ya, baik itu di BEM maupun di organisasi eksternal ya, baik itu di seperti forum-forum nasional. Kalau di D3 itu saya pernah di forum yang namanya Ikatan Mahasiswa Diploma. Jadi di 2018 saya tamat, itu terakhir kalau waktu D3 saya pernah jadi ketua BEM. Ketua BEM di tahun 2017 2018. Jadi itu ya jelang-jelang dekat Pilpres sih. Jadi ya pasti lagi seru-serunya lah kalau kalian lihat, mungkin masa-masa di 2019 ya, pergerakan di 2019. Jadi selanjutnya itu saya sempat bekerja 2 tahun. Baru setelah bekerja saya lanjutkan itu di masa-masa Covid sih. Saya sempat ngambil S1 Farmasi di tahun 2020. Di tahun 2020 dan baru selesai di tahun 2023 kemarin. Di masa itu walaupun saya sambil bekerja sambil berkuliah, saya juga aktif di Ikatan Mahasiswa Farmasi S1 atau ISMA Farsi namanya. Dan saya juga sempat menjadi pengurus wilayah ya, tingkat wilayah yang mencakup itu wilayah Sumbar, Riau, Jambi, Palembang, dan Bengkulu sebagai sebagai staf ahli wilayah, kajian strategi dan advokasi Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Ya, jatuhnya jadi SA wilayah. Siap. Mungkin itu sekilas ya. Kalau di organisasi lain ya memang saya tetap aktif di beberapa kegiatan, baik itu seperti komunitas ataupun ya pernah juga saya karena memang 5 tahun ya bekerja di Kimia Farma. Jadi ya karena kita backgroundnya memang organisasi ya bakal mengikut gitu ya, pada saat kita bekerja pun ya saya tergabung itu di organisasi Serikat Pekerja Kimia Farma Pekanbaru. Jadi saya di situ sebagai humas. Oke, I see. Itu sih sekilas ya perkenalan singkat dari saya. Nah, jadi gitu guys. Dari perjalanannya aja udah kelihatan kan gimana hebatnya narasumber kita sekarang. Nah, yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan yang pastinya bakal seru nih bahas soal organisasi dan mahasiswa. Karena perbincangan tentang organisasi yang mempengaruhi mahasiswa ini itu selalu hangat dibicarakan, ya nggak bisa dipungkiri sampai kapanpun itu selalu akan jadi topik yang seru buat dibahas. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaannya, Kanda. Ya, banyak pertanyaannya kayak ini. Itu lumayan banyak. Gini, yang pertama tuh apa yang awalnya mendorong Kanda untuk join atau mulai berorganisasi?
Ya kalau bicara apa yang mendorong ya, mungkin dari kita kecil pasti udah ada organisasi ya, Oke. dalam tingkat kecil ya. Mungkin dari kita SD lah. Dari Ya. SD itu udah ada yang namanya ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan Struktural tuh udah ada ya lain-lainnya. gitu. Sampai kita SMP dan kita juga sekolah SMK ya. Jadi ya itu mungkin memang udah, ya mungkin tergantung orangnya. Ada yang memang tertarik untuk memperbanyak pergaulan, atau yang memang pengen, kalau anak dulu bilang jadi anak hits ya. Oke, iya, iya. Anak hits ya, atau Iya, anak iya. sekarang juga mungkin bilangnya juga anak ini ya, bahasanya mungkin hits ya, Ah, yang terkenal, mungkin pengen banyak teman, pengen dilihat banyak orang. Ya mungkin waktu kita dari situ ya saya memang lanjut gitu kan. Mungkin waktu SMK saya jadi pengurus OSIS, lanjut di kuliah ya memang saya lihat ditambah lagi namanya dunia kampus ya. Dunia kampus ini kan ya pastinya nggak hanya kita menjadi orang yang kuliah pulang gitu kan. oke. Itu kan pasti udah disampaikan mulai dari masa kita orientasi kan. Penawaran-penawaran ataupun bincang-bincang ataupun pengenalan-pengenalan terkait organisasi itu pasti udah dilakukan semaksimal mungkin gitu kan, oleh baik itu panitia ataupun senior-senior gitu kan. Karena memang ya kalau yang saya lihat, satu, setelah saya jadi senior ya organisasi itu harus tetap berjalan. Mungkin untuk kaderisasi. Iya, harus ada regenerasinya lah ya. Regenerasi harus ada, karena kan pemimpin yang hebat yang bisa menyiapkan pemimpin selanjutnya. Jadi kalau dia mungkin itu bisa jadi ego pemimpin atau seniornya juga kan. Iya. Dia pengen kaderisasi terus berjalan gitu kan. Tapi di luar itu tentunya kenapa itu bisa jadi menarik diri saya untuk terjun ke organisasi? Ya karena saya ingin mempunyai jaringan yang luas. Karena dengan jaringan yang luas teman kita tak terbatas ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman yang sekelas universitas, ya mungkin saya di sekolah tinggi gitu ya, mungkin skupnya lebih sedikit. Kalau universitas kan banyak ya. Gimana kita bisa komunikasi dengan fakultas lain, jurusan lain, kalau enggak bicara di saat berorganisasi. Kalau cuman kita bicara ngomong, kenalan ya sampai situ nggak ada jangka panjang gitu kan, hanya saya hello aja gitu kan. Tapi kalau kita ada membuat sesuatu kegiatan, membahas sesuatu yang mungkin itu bisa dikerjakan bersama, ya itu pastinya menjadi ini ya, track record gitu ya, ataupun ibaratnya kisah gitu, apapun yang bisa jadi kenangan ya, kenangan panjang yang mungkin bakal, ya walaupun kita tidak sejurusan, kita tidak sefakultas, kita tidak sama bidang, tapi kita bisa kerjasama loh gitu. Jadi kerjasama itu mungkin nggak bakal terasa di hari ini juga. Apa sih gunanya aku berteman dengan anak ekonomi? Apa sih aku gunanya berteman dengan jurusan PAI gitu kan? Tapi itu bakal terasanya nanti ya 5 atau 10 tahun gitu ya, setelah kalian terjun ke dunia pekerjaan atau dunia usaha, bisnis. Itu mempengaruhi. Mungkin bakal ada yang, pasti ada orang yang menyesal gitu ya, waktu kuliah hanya lama di kos saja gitu kan. Ada orang yang memang jam terbangnya jauh gitu kan, jam terbangnya udah sana kemari ya, tapi mungkin kan kadang kita lihat yang mereka jam terbang tinggi pun belum tentu sukses juga gitu kan. Karena kan sukses nggak semudah telapak tangan, membalikkan telapak tangan. Tapi kan itu bagian dari ikhtiar dan usaha untuk mencari jalan sukses. Sukses kan nggak bisa dicapai sendiri kan. Iyalah. Harus ada ini, harus ada ya mentor gitu kan. Itu kita butuh mentor yang memang bisa mengarahkan kita untuk ya tidak pun sukses, sedikitnya menuju arah kesuksesan. Itu dia. Oke. Jadi kalau misalnya tadi itu kan Kanda sebutin kayak dari SMP atau SMK tadi itu ya, udah mulai ikut ke pengurusan OSIS. Nah, first time pertama kali ikut organisasi itu ada yang rasa feel atau euforia yang istimewa nggak dari organisasi gitu kan? Ya kalau yang rasa ya atau kebanggaan ya, ya kalau kita ikut organisasi itu tentu berbeda ya dengan yang lain ya. Kita tentu bisa dapat ini ya, dapat jaringan yang lebih ataupun bisa punya kedekatan khusus ya, baik itu kalau misalnya tingkat kampus ya tentu dengan dosen,
dengan ini ya, dengan teman-teman, dengan senior, yang tentunya itu memudahkan kita dalam arti hal mungkin orang bukan masalah nilai ya, kadang-kadang kan pikirnya udah oh ini aman nilai saya nih gitu, bukan seperti itu gitu kan. Ya minimal pada saat kita di akhir ya mungkin memulai skripsi ya kalau di perkuliahan kan, tentu kita butuh ini ya, kalau kita tidak biasa komunikasi yang baik dengan orang, ya mungkin kita bakal canggung gitu kan. Maksudnya jumpa dosen takut gitu kan, ditanyain bingung gitu kan, ditanya misalnya disuruh presentasi takut gitu kan, pasti grogi gitu. Tapi kalau memang udah biasa berkomunikasi, berinteraksi dengan segala jenis orang gitu kan, baik itu di atas kita, di bawah kita, bapak kita gitu kan, ibu kita gitu kan, jadinya ya mungkin pada saat ya akan membantu gitu pada saat teman-teman ya mungkin di hal kecilnya di sidang skripsi kan. Nah, sidang skripsi itu kan penentuan ya, banyak loh orang yang mungkin dia pintar secara intelektual, secara mandiri, secara tertulis, tapi giliran disuruh presentasi, giliran disuruh menjelaskan yang mungkin dia paham gitu kan untuk dirinya sendiri, tapi coba tolong jelaskan ke temannya atau siapa yang ada gitu kan di depan dia gitu kan, jadi blank kan. Nah, ada kok orang yang disuruh berdiri aja udah gemeteran gitu kan, sementara kalau dengan adanya kegiatan kita sering berinteraksi dengan orang lain itu jadi ya mungkin kayak apa ya, sesuatu yang ya mungkin kita bukan jadi merasa lebih dekat atau gimana, tapi itu mengasah ya jatuhnya itu, mengasah kepedean gitu kan, ataupun percaya diri lebih baik, ataupun mental gitu ya. Jadi mental, soft skill lah ya. Iya. Mental kita untuk lebih terlatih lagi. Iya. Agak batuk. Nah, itu tadi kan Kanda ada bilang kayak apa namanya, mental, public speaking juga. Nggak apa minumnya ada. Ini bulan Desember kan. Ya musim, pengaruh musim nih Kanda. Banyak yang batuk. Ya, lanjut. Tadi Kanda juga bilang soal public speaking mungkin juga, terus mental. Nah, itu menurut Kanda yang soft skill seperti itu tuh yang dapat betul-betul dikembangkan matang, maksudnya tuh yang banyak lah diincar di dalam seseorang untuk berorganisasi itu, menurut Kanda apa Kanda? Yang pastinya kalau untuk soft skill itu kan ibaratnya memang sesuatu yang harus kita miliki ya. Ibaratnya itu pun tidak bisa semua orang bisa punya. Dan yang namanya soft skill itu kan nggak murni kemampuan alami. Ya, okay. Dan itu kan soft skill itu bisa dilatih. Makanya dengan berorganisasi ya kalau saya sendiri gitu kan, yaitu melatih diri gitu kan. Melatih diri ini kan ya kalau kita ada terkait dalam suatu organisasi, pasti kita dilibatkan kan dari setiap kegiatan. Beda kan rasanya jadi penggerak dengan jadi peserta tepuk tangan ya kan. Iya. Pasti. Kan ada orang yang memang jadi anggota aja. Ya kadang ada orang organisasi memang ikut organisasi, tapi giliran dikasih tanggung jawab lebih dia nggak berani gitu kan. Pasti lah ya. Nggak mau ribet, ya maunya cuma jadi tim hore gitu kan, atau tim balik layar kalau bahasanya gitu kan. Tapi giliran disuruh tampil, dikasih kesempatan naik panggung, ya tidak langsung nolak gitu kan, nggak berani gitu. Bukan ya dari situ kan udah terlihat ya, ibaratnya leadership itu kan ya memang ada yang memang murni bawaan dari diri sendiri gitu kan. Ada yang memang harus perlu dilatih dan
sering di training gitu kan. Makanya kan kita kan dalam masa kuliah pasti ada latihan-latihan kan, latihan kepemimpinan, latihan. Ya kalau rasa saya kalau kita memang masih muda gitu kan, ya itu harus diikuti gitu kan. Kalau saya ya gitu kan, karena ya kapan lagi gitu kan mendapatkan materi-materi yang rasanya itu nggak didapatkan di masa kelas kuliah. Jadi kan kalau ibaratnya ya kadang kan orang kan masalah motivasi, ya nggak semua orang bisa memotivasi diri sendiri. Pasti ada yang harus mendapat motivasi dari orang lain dulu, baru pikirannya terbuka gitu kan. Baru dia bisa berpikir, oh iya ya ternyata aku harus seperti ini. Ternyata kekuranganku ini gitu. Ternyata yang harus aku lakukan itu ini loh. Nah, ibaratnya ada orang yang butuh, yang ibaratnya panutan ya. Atau ya kenapa orang biasanya punya ada idola, pasti pengen jadi seperti idolanya. Ada gitu, ada kiblatnya lah ya. Ada arahnya gitu. Jadi dia pengen jadi seperti siapa gitu kan. Pasti dia ada, kita ini kan sebenarnya cenderung mencontoh ya. Pasti kita lihat orang kaya, kita pengen kaya. Lihat orang sukses, kita pengen sukses. Setuju sih. Cuman kan kadang kan cuman pengen aja. Pengen aja, tapi cuman kayak berangan aja lah gitu ya. Melihat nggak gimana jalan orang untuk mencapai kesuksesan itu, ataupun apa yang dia lakukan untuk biar bisa sampai ke tingkat yang kita membuat dia jadi idola kita, gitu kan? Tentu berini ya, berliku-liku. Nggak mungkin tiba-tiba langsung udah tampil di depan, gitu kan? Udah terkenal, gitu kan? Pasti ada pahit manis asam garam yang dia jalani dulu, gitu kan? Contohnya kan orang olahragawan, ya namanya olahragawan kan pasti sakit dulu gitu baru dia bisa ini kan, terlatih dulu gitu kan. Kalau nggak terlatih ya ini lah sakit-sakitan lah gitu kan. Nanti udah pas di panggung malah cedera nanti sendiri. Iya, makanya kayak orang yang tidak terlatih tiba-tiba kita suruh naik panggung, ya mungkin bergetar semuanya gitu kan. Mungkin ada juga yang sampai kayak ngompol di celana gitu. Iya. Itu aku berdiri itu aku juga pernah lihat sih yang kemarin kayak gitu tuh, kayak mungkin emang nggak terbiasa ya sama orang rame dan yang lain-lain, terus kayak disuruh kasih sambutan terus geter megang mic pun nggak bisa gitu. Nggak tahu mau ngomong apa gitu. Sebenarnya dia tahu mau ngomong apa, tapi dia nggak bisa mengeluarkannya, udah greget duluan. Udah gemeteran dulu gitu. Tapi nanti pas dia udah turun panggung ya rasa ini tuh kurang tadi yang ku sampaikan. Gitu. Harusnya aku gini nih gitu. Ya itu kan namanya kita berlatih ya. Tentu ya lingkungan yang kecilnya itu mungkin bisa dimulai dari kampus. Kalau di kampus kan pun ada levelnya, nggak mungkin maba langsung naik panggung di panggung universitas gitu kan. Makanya ya latihan. Ya latihannya di mana ya? Salah satunya mungkin ya banyak tempat latihan gitu kan. Ya tentunya di organisasi. Kalau latihan di tempat lain kan ada juga orang yang sampai ikut kursus ini ya. Kayak seminar untuk leadership, public speaking, segala macam yang berbayar gitu kan. Ya itu pilihan masing-masing mau ikut itu atau ya ikut organisasi kampus gitu kan. Ya kampus ini kan ibaratnya sudah menjalankan ini ya tridharma perguruan tingginya gitu kan. Makanya ya harus ini kan, harus ya pengabdian masyarakat ya kan, untuk pendidikan gitu kan. Makanya ya kita tentu sebelum terjun ke masyarakat harus berlatih juga gitu. Makanya nama mahasiswa itu turun ke masyarakat kan namanya maha, kan yang lebih tinggi gitu kan. Bukan kita merendahkan masyarakat biasa, tapi ya kita harus lihatkan apa perbedaan kita dengan masyarakat awal. Tentu kan kaum-kaum yang lebih cerdas gitu kan, makanya namanya mahasiswa gitu kan. Bukan siswa lagi gitu. Terus kalau misalnya kan kita berorganisasi nih, dan kita juga nggak mungkin dong ninggalin akademik. Itu pasti. Nah, jadi dalam hal-hal yang seperti itu, tantangan apa nih menurut Kanda yang terbesar kali? Ya kalau saya sih kalau ada yang bicara seperti itu, kenapa selalu pertanyaannya kan nggak mungkin kita meninggalkan akademik. Ya saya bilang, kalian lihat nggak orang yang akademik oke, organisasi oke, cum laude, lulus tepat waktu. Nah, coba
itunya itu gitu kan. Ibaratnya yang jadi panutannya ke sana gitu kan ya. Jangan ya kalau udah organisasi nanti aku ya udahlah agak rendahin dikit lah iniku akademikku gitu kan. Sementara kan harus berimbang gitu ya. Ya kalau memang ya makanya pilihan gitu kan. Kita kan tahu ya batas kemampuan kita pasti tahu. Ya kalau memang kita tidak cemerlang di akademik, ya tentu kita cari yang non akademik kan. Oke, iya. Ya mungkin kalau saya ya gitu. Kalau kita tidak cemerlang di akademik, ya udah kita gantikan di non akademik gitu. Kalau memang bisa cemerlang di kedua-duanya ya kamu istimewa kan gitu. Iya. Tapi kalau memang ada orang yang cemerlang di akademik aja ya itu pilihan dia gitu. Karena kan yang namanya akademik dan non akademik ini walau bagaimanapun ibaratnya akademik itu kan tiket. Tiket buat kemana aja kan. Ya, misalnya apakah dia tamat mau jadi CPNS, apakah dia mau ikut tes pekerjaan, kan tidak menutup kemungkinan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang melihat nilai akademik, nggak hanya pengalaman dan ini ya non akademiknya, prestasi non akademik. Jadi ya itu ya harus pandai ini memilihnya gitu ya. Ya kamu sadar nggak gitu ya kan ya, kamu lemahnya di mana gitu kan. Kalau belum sadar ya buruan sadar gitu kan. Dia kan kalau nanti udah tamat, udah wisuda baru menyesal-nyesal ya udah ini nasi udah jadi bubur ya kan, makan aja telan gitu. Ya yang susahnya kadang kayak gitu kan, ada mahasiswa yang kayak dia lemah di sini tapi dia nggak tahu dia lemah di sini gitu. Dia tuh nggak nyadar atau ya, bahkan dia butuh mentor. Yang lebih parahnya lagi itu nggak mengakui kan dah. Pasti ada gitu. Dia merasa yang dia buat itu udah benar. Ini kalau bahasa mereka itu ya hidup saya nih. Apa yang ngurusin ya. Anti kritik lah gitu ya. Tidak mau dievaluasi. Kalau manusia tidak mau diberi masukan dan saran, ya sesat lah jadinya dia gitu. Ya, gitu dia. Makanya kadang kan pasti ada tuh orang yang mungkin udah akademik anjlok, non akademik pun nggak ada gitu kan. Ya, syukur kalau Anda terlahir kaya kan gitu kan. Selamat masa depan Anda tetap cerah gitu. Ada jaminannya ya. Ada ininya, garansi gitu kan. Garansi orang tua gitu kan. Ya itu kan ibaratnya ya makanya kalau saya sih kalau mengkader ya pasti ya orang kaya pun saya kader gitu kan. Karena orang kaya itu jadi kader yang hebat lebih enak lagi gitu. Karena dia bakal habis-habisan dengan kekayaan dia untuk membesarkan suatu organisasi gitu kan. Makanya harus ini gitu kan. Ya organisasi pun butuh modal gitu kan. Nggak bisa kita pungkiri gitu kan. Ya kalau memang kalian mau berorganisasi tanpa modal, ya modal pergaulan lah. Dan lebih aktif sedikit lah gitu kan. Pandailah mencari celahnya gitu. Ya maksudnya modal ini kan kita bukan berbicara tentang uang ya. Modal itu kan modal support orang tua gitu kan. Kadang kan ada anaknya mau gitu kan. Tapi orang tua maunya kamu fokus kuliah aja gitu. Buat apa aja kayak gitu. Mungkin kan beda zaman gitu kan. Dan mungkin ada juga yang memang orang tuanya pun ya memang waktu mudanya ya seperti itu. Kan itu namanya kita nggak bisa menyalahkan pola asuh ya. Pola asuh kan ya berbeda-beda, cara mendidik orang tua kan nggak bisa disamakan semua gitu. Parentingnya itu beda-beda ya. Terus kalau misalnya tadi itu kan kita ngomongin soal seimbang ini kan nah antara akademik sama non akademik, kayak tadi tuh kayak organisasi sama nilai di kelas gitu. Nah itu kan pasti ada yang namanya tuh bakal jadi problem tuh waktu kan Nah itu kira-kira manage waktu yang terbaik itu gimana kan kalau versi Kanda lah? Ya kalau saya sih manajemen waktu terbaik itu ya pastinya saya catat dulu mana yang prioritas dan non prioritas. Ya kan kita bisa hitung-hitung ya mana yang memang ini kalau saya tinggalkan resikonya ini. Kalau ini saya tinggalkan masih ada solusi lain. Jadi ya kita perlu tahu gitu ya yang mana yang namanya hal-hal yang prioritas dan itu tidak bisa ditinggalkan. Ya udah kerjakan itu dulu gitu ya. Kalau memang ada yang rasanya kalaupun saya tinggalkan ini dulu, saya masih ada solusi lain, ada solusinya dan itu bukan solusinya masih dicari ya, tapi memang sudah ada gitu kan.
Tapi kalau solusinya nggak ada ya jangan dikerjakan gitu kan ya. Udah tahu bakal Buntu. karam gitu kan. Masa masih ya yang penting tekad. Nggak bisa kita. Nggak bisa ya. Ibaratnya hidup ini kan kita kan bukan perhitungan ya. Tapi ya harus ada hitung-hitungan yang matang. Matang ini kan ya setiap apa yang kita buat itu sudah tahu nih gimana. Itu kan jatuhnya kan mengambil keputusan juga ya. Jadi kita harus biasa gitu ya, memperhitungkan dengan pasti. Namanya pembagian manajemen waktu itu ya harus tahu dulu gitu ya kegiatan kita tuh apa dan yang mana yang menjadi prioritas utama, dan itu hanya sambilan. Kalau udah tahu ini prioritas utama tapi ditinggalkan ya jelas salah gitu kan, pasti bakal kacau semuanya gitu kan. Tapi kalau udah bisa membedakan mana yang namanya sesuatu yang penting dan tidak penting gitu kan, pasti aman-aman aja. Kalau saya sih membagi waktu itu biasanya ya saya catat. Bulan depan misalnya nih agenda seminggu ke depan itu apa. Ya memang saya bikin catatannya. Berarti schedule-nya udah jelas ya? Ya, schedule-nya udah jelas. Nah, ini misalnya nih kalau mahasiswa kan kadang tuh ini ya bentrok dengan jadwalnya gitu kan. Sering nabrak gitu kan. Sering tabrak dengan kegiatan. Ya udah coba cari kegiatan yang tidak tabrakan dengan jadwal gitu kan. Ataupun ya kalau memang nggak bisa juga ya minimal kita kan ini ya harus memikirkan ya kalau aku tinggalkan dampaknya seperti apa. Ada pertimbangannya lah ya. Misalnya itu kan kayak kita berkegiatan, mungkin ada orang yang rasanya ikut kegiatan takut ketinggalan pembukaan gitu kan. Itu kan contoh kecil ya. Ya mending mana ketinggalan pembukaan acara atau ketinggalan mata kuliah gitu. Yang ini pasti harus tidak boleh ini ya, tidak boleh misalnya tidak boleh nilainya rendah gitu kan. Kalau enggak bakal ngulang gitu kan. Iya. Itu kan hal kecil ya. Kadang kan ada kita ini penasaran dengan acara-acara euforia gitu kan. Wah, sayang nih tinggalan pembukaan. Padahal kan pembukaan itu ya bisa kita lihat kok video ataupun acaranya tadi seperti apa di foto atau apa gitu kan. Di media-media nanti itu. Sama ya biasanya itu sih kalau saya lihat ya. Kadang kan kita kalau di kegiatan itu ya mengejar di pembukaan dan di penutupan. Iya sih. Ya merasa rugi meninggalkannya. Ya, saya lihat kalau kita di kegiatan sekelas mahasiswa ya. Ya makanya harus bisa memilih gitu ya. Nggak bisa kita mau dapatkan enak semuanya. Harus ada nggak enaknya gitu kan. Ya kita enak udah pergi atau udah melakukan ikut sebuah kegiatan. Ya kita juga enak. Nilai kita masih bisa kita perjuangkan gitu kan. Jadi itu ya hal yang pasti bakal sangat sulit untuk diputuskan, apalagi waktu kita masih mahasiswa ya. Karena di pikiran kita ya masih lantak lurus saja gitu kan. Lantak lurus gitu kan. Hapus lah gitu kan. Itu sih yang mungkin sering terjadi. Makanya hitung-hitungannya harus matang. Harus ngerti gitu ya. Ya dan ikhlas. Kadang kan ada yang nggak ikhlas kan. Nggak ikhlas ninggalin ya mungkin udah asik dia kegiatan mau ditinggalkan sayang gitu kan. Ya makanya harus banyak belajar yang namanya ikhlas sih. Kalau saya bilang ya ilmu dasar ya. Ikhlas. Ikhlas nggak ikut pembukaan, ikhlas nggak ikut pembubaran. Ya dan ikhlas nggak ini ya nggak ikut acara sampai selesai. Itu harus banyak ikhlasnya sih kalau masih organisasian gitu. Iya sih. Terus kalau misalnya nih, Kanda kan organisasi itu terbilang kayak hampir berarti di sepanjang masa perkuliahan kan, Kanda itu berorganisasi. Nah, pernah nggak ngerasa kalau organisasi itu berdampak sama akademik Kanda sendiri? Ya pernah. Pasti ada. Ya ibaratnya berdampak. Ya, kita bisa jadi lebih mudah. Bisa jadi sulit. Mudahnya ya pastinya kita ini kan misalnya nih kalau dari akademik, kalau saya ya kita misalnya praktikum gitu kan. Praktikum itu kan tentu ada yang namanya harus kita ini ya belajar dulu ya. Kalau kita dengan organisasi
kan kita punya kenalan misalnya senior sejurusan, itu kan bisa memudahkan kita untuk tempat kita bertanya. Bertanya terkait pelajaran, bagaimana cara misalnya nih diskusi-diskusi kecil gitu kan, apa yang kita tidak paham, ya mungkin kita pun jangan salah tempat bertanya ya. Kadang kan ada kan kita bertanya tapi ternyata salah tempat bertanya, yang kita tanya itu ya nggak kompeten di bidang itu. Kayaknya kita kan itulah gunanya kita berkegiatan, itu tahu sedikit banyak ada juga kenapa mana yang abang-abang yang memang kompeten di bidang yang kita butuhkan. Kalau ya mempersulit itu ya pasti ada ya tantangannya tuh, mungkin kayak lah kamu kan pergi organisasi gitu, pergi kegiatan ya, kadang kan kita kan pergi dalam agenda sedang ujian gitu kan, jadinya ya kita ujian sendiri kan. Ya, kadang kan ada yang mentalnya agak nggak pede ujian sendiri gitu kan, ya jadinya kita jadi apa jalur khusus gitu kan, ujian VIP gitu kan, ujian sendiri. Ya itu kan ibaratnya ya menambah ini juga kan, menambah waktu kita juga kan. Makanya saya bilang tadi harus ikhlas. Itu ikhlas jadinya ujian sendiri gitu kan, belajar privat gitu kan, jadinya untuk ya ataupun memperbaiki nilai yang tertinggal, membuat tugas jadinya sendiri gitu kan. Biasanya orang kan tugas kelompok, karena kita nggak ikut jadinya tugas mandiri gitu kan. Jadinya dikit dari kelompoknya pasti dikeluarin gitu kan. Ini nggak ada sumbangsinya gitu kan. Apa partisipasi gitu. Partisipasi itu kan banyak jenisnya juga kan. Ada yang cuma jadi tukang ketik gitu kan. Iya. Ada numpang nama doang ada juga tuh. Itu sering juga gitu kan. Makanya kalau udah numpang nama nih yang bahaya kan, rawan di-kick nih. Iya, ini kayak kadang udahlah numpang nama nanti komplainnya banyak pula tuh. Iya, biasanya itu, makanya kita harus ya boleh kita berkegiatan tapi kan tidak mengganggu dengan orang lain kan. Karena kan kalau sudah mengganggu ya nanti kan dampak ke diri sendiri juga gitu. Karena kan namanya kita hidupnya sosial juga kan jadinya. Jangan sampai karena ya pencapaian orang kan beda-beda. Ada yang pengen mencapai akademik semaksimal mungkin gitu kan. Ada yang cuma mau ya apa adanya aja gitu kan. Nah, saya terima apa adanya gitu kan. Nah, itu kan karena dia apa adanya jadinya dia membebani orang lain. Tuh. Jadi ya catatannya walaupun kamu ada kegiatan lain ya nggak peduli gitu ya. Tanggung jawabnya selesaikan. Makanya di situ kita belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita gitu kan. Walaupun kita banyak kegiatan, ada agenda, suka berkeluyuran gitu kan, teman-teman seperorganisasian kan, ada tuh pengen kesana, pengen kemari gitu kan, ujung-ujungnya kan seperti itu tuh, karena tuh ada perkumpulan khusus gitu kan, jadi ada rapat-rapat yang tak habis-habis gitu kan, makanya harus balance lah gitu kan. Ya makanya saya bilang harus dari awal kan harus sadar gitu kan, sadar dengan mana yang prioritas, mana yang enggak. Kadang kan ada orang ini kan terlena gitu kan. Kalau udah terlena ini ya semuanya lupa gitu kan. Udah terbawa arus aja deh ke sana terus ya. Udah ini aja, udahlah. Ya nikmati aja. Ibaratnya udah lupa dengan yang menjadi kewajibannya. Makanya di situ perlu yang namanya ya kita kan perlu mentor gitu kan. Makanya ya bergaul pun pandai-pandai. Jangan udah tahu itu orang terjun ke jurang masa ngikut gitu kan. Kadang kan untuk berpisah dari grup yang terjun ke jurang itu kan kita agak berat juga. Rasa takut aduh nanti nggak ada teman lagi gitu kan. Nah, pasti ada kayak gitu tuh. Seringnya kenanya di situ. Udah ikut teman satu ya ikut aja. Nggak mau balik, nggak mau belok kiri sendiri gitu. Nggak mau melawan arus lah. Nggak mau melawan arus aja gitu kan. Masuk di zona nyaman aja terus gitu. Iya, makanya harus hati-hati gitu. Nggak boleh kita itu ibaratnya kita ya itu sih, makanya karakter diri juga harus dilihat kan. Karakter itu kan penting ya. Makanya kita harus jadi orang yang berkarakter. Jangan yang cuman ikut-ikutan. Iya. Banyak yang ikut-ikutan. Ikut teman, ikut kata mama. Ya. Jadi followers aja terus ya? Enggak, jadi pengikut. Tapi nggak pernah jadi orang yang diikuti. Gitu kan. Mana mau jadi orang yang diikuti ya jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin pasti
ya walaupun kita jadi pemimpin ya pasti ada lagi konfliknya, beda lagi kan. Ya, itu. Konfliknya pasti ada yang namanya suka tidak suka, ya kan. Nggak bisa juga kita maksa semua orang suka dengan apa yang kita buat. Oke. Itu sih. Kritikan tuh bakal ada aja terus gitu. Iya pasti. Terus misalnya nih Kanda, ada nih mahasiswa yang dia tuh ada keinginan untuk masuk organisasi, cuma dia ragu-ragu gitu, kayak menimbang akademik lah atau orang tuanya lah dan yang lain segala macam. Itu menurut Kanda gimana? Ya orang yang ragu-ragu itu yang nggak punya pendirian. Oke. Jadi dia itu tipe orang yang memang selalu di awang-awang gitu ya. Nggak ada apa namanya, tidak ada mental. Berarti kan dia lemah mental gitu. Iya. Dari mentalnya aja dia udah nggak bisa memutuskan sesuatu. Jadi dia tuh ya sebenarnya orang yang seperti itu pun ya kalau saya sih biarin aja gitu ya. Karena dipaksa pun dibawa masuk ke lingkaran kita yang memang udah satu tujuan, itu bisa jadi merusak. Karena dia bakal jadi membawa pengaruh buruk kan ke yang lain. Biar aja udah tahu dia ragu-ragu ya ngapain dipaksa. Karena kalau kita bawa orang yang datang ke kita, join ke kita itu dalam kondisi ragu-ragu, itu bakal jadi beban. Oke, I see. Makanya ya hidup ini pun kita nggak bisa kasihan. Kalau kasihan terus sama orang belum tentu kasihan sama kita, gitu kan. Kebanyakan mikirin orang lain dulu gitu. Jadi kalau memang kita dia ragu-ragu, kita kasihan, kita ujuk-ujuk nih ikut sama kita. Ya mungkin 1 kali 2 kali boleh, 3 kali ya out aja gitu kan. Kalau masih enggak juga itu ya. Enggak sejalan kan. Kalau dia tidak satu tujuan, ngapain dipaksakan gitu kan. Makanya kan orang kan punya tujuan hidupnya masing-masing. Kalau yang memang prinsipnya punya arah dan tujuan ya pasti bisa dicapai. Tapi kalau dia aja dari dirinya sendiri nggak ada arah dan tujuan, ya bakal ngambang juga gitu kan. Ibaratnya ya mau masuk laut, masuk gitu kan, mau masuk ke jurang, masuk, mau ditabrakkan ke mobil, ikut gitu kan. Ikut aja. Jadi dia ya ibaratnya seharusnya kan dia bisa pilih gitu kan. Kita ini kan harus bisa hidup itu kan pilihan gitu kan. Mau ikut pilihan yang baik atau pilihan yang buruk gitu. Mana ada pilihannya antara baik dan buruk gitu kan. Nggak ada pilihan di tengah-tengah tuh, nggak ada ya. Ada ya kan. Ibaratnya pilihan itu kan selalu 2. Neraka, surga gitu kan. Pahala atau dosa gitu kan. Nggak ada antara gitu kan. Nggak ada antara atau tuh nggak bisa dipilih gitu. Makanya jangan abu-abu gitu. Oke. Jadi ya kalau kamu pink ya pink gitu, merah ya merah gitu kan, putih ya putih gitu kan. Ya kan ada juga loh orang yang hitam gitu kan, orang yang jahat. Ya memang nggak jadi penjahat gitu kan, ya, penjahat penjahat-penjahatnya ya. Tapi dia menjadi penjahat yang disegani di dunia ini ya kan, itu. Tapi pilihan hidup dia gitu kan. Nggak nanggung-nanggung ya. Nanggung dia. Karena kalau nanggung-nanggung ya nggak jadi apa-apa gitu kan. Disegani orang enggak, ditakuti orang enggak, ya kan? Disenangi orang enggak juga, ya kan? Jadinya ini enggak ada, ibaratnya hidupnya enggak bermakna. Iya, gitulah apanya ya. Artinya, gitu. Enggak ada yang dapat satupun gitu. Ya enggak jadi apa-apa. Iya, itu dia. Jadinya memang hanya, ya itu namanya tim hore-hore kan, Itu dia. tim ramai-ramai, gitu kan. Hanya meramai-ramaikan apa kata orang, dia ikut gitu kan. Jadi nggak bisa mengambil keputusan, tidak ada arah tujuan. Hanya kita harus ini, memang kayak saya bilang tadi, karakter kita tuh harus jadi orang yang jelas gitu kan. Ini mau jadi orang yang tegas atau mau jadi orang yang kemayu gitu kan. Nah, ada kok yang orang kemayu tapi sukses gitu kan. Ya dia menjiwai kemayuannya gitu kan. Ya, emang kemayu sepenuh hatinya gitu ya. Kemayu sepenuh hati dia. Jadi make up apa dia gitu kan. Jadi tukang jual bahan baju dia gitu kan. Nah, jadi ya memang dijiwainya gitu kan. Kan masih ada arah gitu kan. Aku udah nentuin ke sini ya, aku ke situ. Kalau dia keras ya memang betul keras dia. Gitu. Dia jadi atlet gitu kan. Dia jadi petinju dia gitu kan. Jadi juara dia gitu kan. Mana ada yang setengah petinju, setengah pelukis gitu kan. Ada gitu kan. Enggak ada ya, semuanya punya karakternya masing-masing. Ya, orang yang sukses itu pasti punya satu bidang yang dia dalami dan kuasai. Okay. Makanya mungkin boleh kita
ya mungkin umur segini ya waktu kita masih muda cobain semua gitu kan. Masih mencari lah ya. Masih mencari-cari jati diri aku cocoknya di mana gitu kan. Tapi kalau udah ya ibaratnya matang sama satu bidang, ya jadilah yang terbaik di bidang itu gitu kan. Kalau mau kita kuasai semua nggak bisa gitu kan. Karena ibaratnya ya semua punya tugasnya masing-masing kan. Nggak bisa kan tukang bangunan kita suruh jadi tukang bakso gitu kan, susah juga gitu kan. Ya ibaratnya ya ada chef, dia chef, kita suruh jadi ibaratnya pimpinan di perusahaan gitu kan, mungkin bisa, tapi kan perlu latihan, tentu perlu berlatih lagi, nggak mungkin langsung, ya makanya tempatkan seseorang sesuai kemampuannya. Itu dia. Kadang tuh ada orang yang basicnya di sini, tapi dia malah dapat tempat atau jabatan di sana, itu kayak ya kalau ya, kata mungkin bisa gitu kan. Mungkin bisa. Itu nggak jadi masalah juga, karena kan itu tadi kan segala leadership itu kan bisa dilatih gitu kan. Dan soft skill itu kan nggak cuman harus sesuai bidang juga kan. Karena banyak juga yang pimpinan itu bukan di bidang dia, tapi itu ibaratnya kan kita udah bicara bukan lagi organisasi, tapi itu udah bicara kepemimpinan. Udah dia bicara tentang leadershipnya. Ya, tentu orang bisa mimpin ada proses kan, nggak mungkin pasti. Tiba-tiba ada pemimpin yang tiba-tiba naik gitu kan, tiba-tiba hadir gitu kan. Nggak tahu siapa-siapa udah jadi pemimpin. Gimana pun pasti ada prosesnya. Ya, kalau kita bahas proses ya bisa proses yang halal, bisa proses yang haram. Itu kan kita nggak tahu. Nah, gitu. Semuanya nggak ada yang instan sih. Mie instan aja yang katanya instan, proses juga. Masak juga, ya, direbus dulu ya kan, panasin air. Apalagi yang kayak proses pemimpinan ya kan. Pemimpinan itu ya bisa dilatih gitu kan. Makanya ya organisasi ini salah satu tempat kita berlatih. Jadi kalau ada yang nggak pernah organisasi sama sekali, ya sayang sekali. Ya saya rasa sih pasti pernah lah berorganisasi. Ya di rumahnya kan ada bapaknya, emaknya, itu kan ada organisasi juga kan, secara keluarga ya kan. Jadi gitu guys, kalau emang belum pernah organisasi, cobain deh, enak kok. Iya, wajib coba. Itu harus dicoba sih kayak. Makanya kalau ada yang cuman hidupnya begitu-begitu aja, gitu kan, kantin pulang makan kuliah, gitu kan, nah itu ya nanti nyesalnya di akhir, gitu kan. Karena ya kehidupan kuliah itu nggak bisa diulang kan. Iya sih. Karena orang pasti ada targetnya kan, setelah kuliah apa. Kuliah biasanya paling ya ritmenya kuliah, kerja, nikah ya. itu udah yang paling betul udah. Biasanya pasti itu ya. Nggak ada kan yang kuliah, kerja, nikah, apa lagi nih, jalan-jalan ya belum tentu juga. Kadang jalan-jalan itu waktu kuliah misalnya ya. Udah kerja mungkin nggak sebebas waktu kuliah jalan-jalan ya. Kadang haji cuti pun susah kali. Kerja pun nggak seindah yang dibayangkan. Berbisnis dibilang ya bisnis kalau ditinggalkan karam ya. Pasti perlu diperhatikan. Makanya dinikmati aja yang masa-masa yang ada sekarang, ya itu hak kita kan, haknya kesempatan namanya apapun kesempatan depan mata ya dicoba gitu kan. Kalau dibiarin ya jangan heran orang lain yang di situ gitu. Jadi kadang ada orang kan heran dia gitu kan, ini orang kok aktif banget gitu kan. Mau ngapain gitu kan, cari muka ya kan gitu. Pasti ada gitu kan, ini cari muka nih gitu kan, lagaknya aja nih gitu kan. Pasti ada kayak gitu pandangan-pandangan negatif kan. Itu pasti sih. Makanya ya negatif positif tuh relatif gitu. Tergantung orangnya yang nilai siapa gitu kan. Kalau dia nilai negatif pasti dia lebih negatif dari orang yang dia nilai gitu kan. Dan ya bisa aja nanti kalau yang memikirkan hal yang seperti itu negatif ya mereka nggak di bidang itu gitu. Mereka nggak paham. Jadi aja. Terus gini kan sejauh apa sih atau sebesar apa pengaruh organisasi kepada nantinya ke dunia kerja gitu kan? Ya sangat berpengaruh. Ya salah satunya mungkin kalau kita bisa bicara kerja, ya
kayak gini aja gitu kan, wawancara gitu kan. Wawancara kalau dia nggak pernah komunikasi dengan orang pasti bakal terbata-bata. Iya. Yang kedua mungkin peluang dia dapat kerja ya. Oke, itu. Ya, kita bukan ini ya, ibaratnya kan informasi itu mahal gitu kan. Oke, guys. Kalau ruang lingkup dia sedikit, ya tentu peluang dia untuk mendapatkan informasi kan lebih sedikit. Itu sih gitu. Makanya kalau dia ini punya jaringan yang luas, koneksi yang banyak gitu kan, punya karakter diri yang baik gitu kan, ya mungkin nggak ada istilah khawatir tidak bekerja gitu kan, ya bisa jadi dia malah menciptakan pekerjaan untuk orang lain gitu kan, ya karena kan kalau bisa konsep kita itu kan jangan hanya mencari kerja. Ya karena saya sih masih bekerja ya. Iya. Tapi memang coba-coba gitu kan, ibaratnya sambil bekerja bukalah usaha gitu kan. Makanya saya pun ya memang mungkin ada beberapa usaha itu kan nggak mesti modal ratusan juta gitu kan. Dari yang kecil-kecil aja, entah usaha online apa yang mau jual ini jual itu. Apalagi ya. Online sekarang platformnya udah banyak banget ya kan? Banyak, makanya tinggal cek aja di Shopee mau jualan apa kan bisa gitu kan. Pasarnya kan udah pasar ini ya, internasional sih. Pasar bebas gitu kan. Udah ya kita mau jual apa aja bisa. Sekarang ini mau atau tidak gitu kan. Saya pun sebenarnya kan jelas tuh dengan adanya marketplace segala macam. Ya sebenarnya memang membuka peluang untuk usaha gitu kan. Tapi kalau kita dari lingkup manfaat organisasi ke pekerjaan ya sangat bermanfaat. Karena ya di situ kita kan namanya kerja kan pasti ada tim ya. Kalau kita tidak terbiasa bersama tim, ya tentunya ini ya nggak bisa klop gitu ya, nggak bisa sejalan dengan timnya. Kalau kita sudah terbiasa dengan organisasi dan berkegiatan, ya mau jumpa siapa aja, mau background dia apa, mau dia sekolah tidak sekolah gitu kan, ya biasanya penyesuaian dirinya lebih cepat. Adaptasinya ya. Adaptasinya udah lebih oke gitu. Maksudnya nggak ada kaku ya, ibaratnya nggak ada nervous, malu-malu atau rasa-rasa tidak percaya diri, tidak ini merasa apa namanya rendah diri ya. Karena kan itu saya nggak bisa disuruh ini, nggak bisa disuruh itu, nggak bisa gitu kan. Makanya saya rasa sih sangat berpengaruh terhadap pekerjaan, baik itu dari sisi mencari kerja ataupun saat sudah bekerja. Tuh emang pengaruhnya besar kali ya Kanda ya. Iya. Mungkin terakhir nih Kanda, apa yang saran atau harapan yang ingin Kanda sampaikan kepada untuk perkembangan organisasi mahasiswa ke depannya gitu? Ya harapan saya sih semuanya ya harus mengikuti proses. Ikutilah proses yang ada, karena yakinlah gitu ya, proses itu bakal ada hasilnya. Nggak ada sesuatu itu yang instan gitu ya. Kalau memang kalian rasanya saat ini masih malas-malasan, ya cepatan bangun. Bangun ya kejar gitu ya. Kejar ya mimpi-mimpi kalian ya saat tidur itu gitu kan. Jangan cuma dibawa tidur gitu kan. Soalnya kalau kalian hanya terus tertidur gitu kan, baik itu tidak peduli dengan lingkungan, itu bisa merugikan. Merugikan nggak hanya diri kalian sendiri, bahkan negara ini juga bisa rugi. Karena generasinya jadi generasi ini kan, bahasanya itu ini tidak mau berperan gitu ya. Jadi pasif ya. Jadi hanya kaum berperan aja gitu. Itu yang bahaya ya. Makanya kalau memang lagi ada kesempatan dan ada waktu yang sangat-sangat luang saat ini, umur masih muda gitu kan, tenaga masih kuat, ya gas aja semua apa yang bisa dilakukan dan ikuti sampai ya itu menjadi sesuatu yang nantinya bakal pastinya menguntungkan. Menguntungkan itu tidak hanya untuk kalian, untuk keluarga, saudara, bangsa, negara, ataupun alma mater kalian. Itu dia. Itu pasti gitu, karena
Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan? Makanya segeralah bangun dan ikuti gitu ya setiap kaderisasi, karena regenerasi itu harus berjalan gitu. Kalau nggak ada regenerasi, jadi mau jadi apa gitu ya? Ibaratnya kalau semuanya hancur gitu kan, hancur dari segi pendidikan, hancur dari segi leadership tidak ada, hancur juga dari segi tingkah laku dan perilaku, malah terjerumus ke narkoba gitu kan, ya hanya terlena dengan game, jadinya ya kan udah banyak ya, apalagi judi ya, judi itu saya lihat kali tuh ya, banyak banget yang mungkin habis waktunya di situ gitu ya. Walaupun ibaratnya menghibur diri ya kan, banyak hiburan lain. Hiburan lain itu ya buatlah kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda yang lebih positif. Jadi hidup kalian itu lebih bermakna, berarti, dan bernama. Itu dia sebenarnya. Jadi ya itu, mau mati meninggalkan apa gitu kan. Ibaratnya ya pepatah, ibaratnya gajah mati meninggalkan gading ya kan. Manusia mati meninggalkan nama. Itu dia. Ya jadi ya optimis aja nama kalian bisa terukir di mana gitu kan, tapi dalam konteks yang baik ya. Selama ya jangan sampai yang terukir tercap sebagai bandar narkoba terbesar gitu kan. Itu kan bahaya ya kan. Bandar judi ya itu prestasi memang gitu kan. Tapi kan prestasi yang enggak ini ya, enggak seharusnya ada gitu kan, ya. Itu sih ya, paling dari saya gitu. Makanya ya selagi kita sehat, ada waktu, banyaklah berbuat yang baik, yang bermanfaat. Ya syukur-syukur sedikit kebaikan yang kita buat gitu kan, ibarat menabur lah gitu kan. Nanti kan nggak tahu nih balasannya bakal sebesar apa yang bakal kita dapat. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi gitu guys, buat kalian yang masih tidur-tiduran, buruan bangun agar mimpi kalian gak terkubur menjadi sebuah mimpi semata. Kayaknya obrolan kita sekarang sampai di situ dulu kan, soalnya kayak kita menimbangkan waktu juga yang lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak udah mau datang ke acara podcast kami, dan terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya dan semua yang kalian sampaikan di sini. Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir bersama kami di sini. Sama-sama. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi sudah saya bilang kan, bakalan asik, enak ngobrolin soal organisasi dan mahasiswa. Tapi karena kita udah dibatasi waktu, mungkin kita akan lanjut di episode selanjutnya dengan narasumber lainnya yang pastinya juga nggak nanggung-nanggung. Oke, see you in next video. Bye-bye.